Goes out on Collins, I be. Bertemu kembali pada kuliah digital bersama saya Destanul Aulia, SKM, MBA, MJ, PhD, yang pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang satu topik yang amat menarik sekali dalam dunia kesehatan, yaitu manajemen logistik kesehatan. Ya, para mahasiswa sekalian, para profesional kesehatan, kalau kita lihat dari judul ini ada 3 yang penting untuk kita berikan pengertian. Yang pertama adalah berhubungan dengan manajemen, ya. Yang kedua adalah berhubungan dengan kesehatan, logistik, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan kesehatan. Nah, kita semua pasti tahu kalau manajemen itu urusannya adalah urusan mengatur, urusan mengelola, ya. Kemudian masuk kalimat kedua adalah logistik, artinya logos, ya, logika, artinya kebutuhan akan barang, jasa itu harus kita buat seefektif mungkin, selogika mungkin. Dan dalam hal ini, karena kita di bidang kesehatan masyarakat, maka kita fokusnya adalah untuk logistik kesehatan. Ya, jadi manajemen logistik kesehatan itu ialah suatu ilmu yang diperlukan oleh seorang ahli kesehatan masyarakat dalam merencanakan kebutuhan terhadap barang, materi, dan jasa agar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan kesehatan masyarakat dapat dijalankan sebaik mungkin. Nah, itu ya. Oke. Next. Nah, para pemirsa sekalian, sebagai pendahuluan yang kita lihat bahwa aktivitas pembangunan itu terus meningkat. Betul ya? Karena kita lihat di mana-mana orang buat jalan tol, orang membangun puskesmas, membangun rumah sakit, dan yang lain-lainnya. Nah, meningkatnya aktivitas pembangunan itu tentunya juga akan meningkatkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Nah, peralatan dan perlengkapan ini bukan saja bertambah, tetapi juga jumlahnya semakin banyak dan ragamnya semakin banyak pula. Apalagi kalau di dunia kesehatan, apalagi kalau di rumah sakit, wah banyak sekali. Ada aja yang baru-baru, sehingga sebenarnya siapa yang menguasai bahan, materi, jasa, maka rumah sakit atau klinik atau industri kesehatan itu akan menjadi leading, akan menjadi unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, jadi itulah kenapa kita penting sekali belajar tentang manajemen logistik kesehatan. Ya. Next, nah, untuk pertama kalinya istilah logistik ini dikenal di kalangan para militer, ya, para militer, ya. Jadi orang-orang yang ke lapangan untuk tujuan militer, ya, penguasaan, itu selalunya membutuhkan stok logistik yang cukup, harus cukup. Karena bagaimana tim yang ke lapangan itu harus bisa dalam keadaan yang fit untuk menghadapi musuh. Jika kekurangan stok logistik, tentunya para bala tentara ini tidak semangat, seperti kekurangan energi, dan akhirnya gampang dikalahi oleh musuh. Nah, itulah pertama kali dikenal istilah logistik ini di angkatan perang Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Jelas nggak nampaknya? Nah, jadi istilah manajemen logistik ini sangat penting sekali yang diperkenalkan di dalam dunia peperangan, ya, di dunia Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian kita di dalam industri kesehatan itu ada banyak institusi yang salah satunya adalah rumah sakit sebagai contoh misalnya. Ya, jadi manajemen logistik adalah sebuah subsistem yang sangat vital di dalam sebuah organisasi apapun itu. Termasuklah organisasi-organisasi di bidang kesehatan. Contohnya apa? Rumah sakit. Contohnya apa? Klinik. Contohnya apa? Dinas kesehatan provinsi itu kan yang mengelola. Dia juga mendistribusikan itu
barang-barang itu bagaimana sampai ke rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten bagaimana barang-barang yang dibeli itu sampai kepada puskesmas. Nah, di puskesmas, di rumah sakit, di tempat-tempat itu juga harus kita sediakan bagaimana barang jasa ya tadi bisa ditempatkan sesuai dengan syarat dari barang dan jasa itu. Jadi sangat dinamika sekali ya. Untuk itu memang kita perlu sekali untuk mendalami permasalahan manajemen logistik ini di bidang kesehatan. Kemudian menurut WHO 1989, manajemen logistik itu merupakan salah satu sumber yang sangat penting di rumah sakit. Salah satunya adalah perbekalan farmasi. Nah, kalau kita bicara di rumah sakit, banyak sih yang diperlukan, tetapi yang penting itu adalah farmasi. Ya. Untuk itu akan sia-sialah proses kuratif kalau stok atau bekal farmasinya minus atau sama sekali tidak ada. Ya, dan ini bisa menghambat proses pemberian layanan untuk pasien. Ya. Kemudian salah satu komponen yang paling besar dari logistik itu biasanya berhubungan dengan pembiayaan. Makanya kalau dia di-manage dengan bagus, direncanakan dengan baik, diorganisasi dengan baik, diawasi dengan baik, maka itu akan lebih efektif dan efisien. Jadi kalau itu tidak diawasi dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, maka itu akan menjadi inefisien. Contoh nih misalnya, obat yang disimpan. Obat yang disimpan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya obat itu tidak terpakai sehingga waktunya habis, sehingga obat itu kadaluarsa dan tidak terpakai sehingga kita jadi rugi. Tempat penyimpanan obat yang tidak baik di rumah sakit, tidak diawasi, tidak dilengkapi dengan suhu kamar, maka obat itu akan expired. Itu juga akan bermasalah. Jadi kalau tidak bisa kita manage dengan baik, maka ini akan menimbulkan biaya yang besar. Sementara biaya itu merupakan faktor yang paling penting dalam unsur sebuah organisasi. Man, money, method, machine, material. Jadi kalau salah satunya aja, penganggaran misalnya, tidak ada anggaran misalnya untuk mengadakan sebuah barang, apa jadinya dalam program-program kesehatan. Nah ini banyak sekali ya terjadi di dalam ekosistem puskesmas kita, ya, sehingga banyak orang yang mencari pelayanan yang lain. Orang terpaksa pergi ke praktek-praktek dokter swasta, di mana pelayanannya lebih lengkap, obatnya lebih lengkap, sementara puskesmas sendiri tidak menyediakannya. Nah ini menjadi tantangan kita. Untuk itu kalian itu perlu belajar tentang manajemen logistik kesehatan, ya. Ini pembiayaan, berhubungan dengan pembiayaan. Pembiayaan itu merupakan faktor yang kunci untuk keberhasilan setiap organisasi yang ada di dalam dunia, termasuklah dalam bidang kesehatan. Next, Koja. Berikutnya, nah ini definisi dalam istilah bahasa asing. Logistik is a science, ya. Science itu ya ilmu yang harus kita pelajari, ya. Jadi logistik ini sangat dinamika sekali, sehingga kalau kita lihat muncullah model-model baru yang membuat proses bisnis itu menjadi lebih efisien. Contoh nih ya, kalian lihat ya, dulu kalau kita zaman-zaman dulu dalam industri penerbangan, untuk menunggu barang kita sampai dari pesawat sampai ke kita itu lama sekali. Nah sekarang itu ya sudah ada roda berjalan dan diatur dari banyaknya gate, ya, pesawat itu banyak sekali terminalnya, banyak sekali tempat parkirnya, tapi dengan sistem logistik yang bagus sekali, maka itu akan cepat sampai kepada penumpang yang menuju di darat. Nah ini penting sekali. Jadi bagaimana terus kita berpikir. Jadi hal-hal yang inovasi dalam logistik ini merupakan kata kunci. Ya. Jadi ini bisa jadi entry point ya untuk melaksanakan kegiatan yang cepat. Semua orang mau cepat, betul kan? Nah kalau ini bisa berhasil, maka pelayanan bisa diberikan dengan cepat dan orang merasa happy dan puas, dan itu akan kembali lagi ke rumah sakit. Nah ini masalah-masalah yang ada di Indonesia, ya. Orang tidak puas dengan pelayanan kita. Apa katanya? Lambat kali di rumah sakit itu. Itu lambat kenapa? Karena logistiknya tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Dia udah periksa. Nah periksa di rumah sakit itu tidak ada labnya. Dia kirim dulu ke lab yang lain. Tunggu 1 hari baru balik. Nah itu kan tidak terintegrasi. Sementara pelayanan
pelayanan sekarang itu terintegrasi antara AOT, antara lab, antara ruang dokter, ruang operasi dan sebagainya, sehingga semua lebih cepat diproses, sehingga pelayanan itu bisa cepat dan orang merasakan sesuatu yang cepat. Orang akan mau bayar jika pelayanan itu berkualitas. Orang tidak puas jika pelayanan itu tidak berkualitas. Nah, jadi sains, kemudian art, seni, nggak sama ya. Yang namanya seni itu artinya setiap organisasi, setiap orang itu menjalankannya dengan gayanya masing-masing. Sama lah kalau kalian juga menari Serampang 12, menarinya dia dengan menarinya kamu dan menarinya dia itu beda-beda. Dia lebih indah menarikan itu. Nah, itulah art, seni ya. Bahwa itu tidak bisa diseragamkan untuk semua organisasi, tidak bisa disamaratakan untuk semua kelompok ya. Ini yang serius. Untuk itu desainlah masalah-masalah atau keperluan logistik ini sesuai dengan karakteristik organisasi itu. Nah, kalau kalian organisasi itu kecil, desainnya kecil. Kalau organisasi itu besar, desainlah dia yang besar dan efektif. Jadi jangan organisasi itu kecil, kalian desain sistem logistiknya yang besar sehingga itu menjadi tidak efektif dan efisien. Ya, and then dia teknik of planning. Nah, jadi dia sebuah ilmu untuk membuat rencana. Jadi kalian harus lihat dulu, amati dulu ekosistemnya, baru kita buat perencanaan. Dan ini memerlukan skill teknik, kemampuan hard skillnya. Nah, ini dia ya, merencanakan berapa lama obat sampai, berapa lama obat itu expire, apa yang diperlukan untuk obat itu, berapa harga obat itu. Nah, itu sesuatu yang memerlukan rencana. Jika rencananya baik, maka akan menghasilkan pelayanan yang baik. Ya. Kemudian implementation of production. Nah, ini dia diperlukan dalam sebuah produksi. Produksi apa aja? Ingat ya, di rumah sakit apa Pak produksinya? Pelayanan gawat darurat. Itu satu bentuk produksi. Nah, dalam pelayanan gawat darurat itu apa yang diperlukan? Ambulan yang diperlukan, monitor yang diperlukan, obat-obat untuk gawat darurat, dokter bedah, dokter ortopedik dan sebagainya itu harus ready. Nah, itu ada implementation of production. Jadi kita bisa mengidentifikasi ya, puskesmas ini menghasilkan pelayanan apa saja. Tadi saya sudah katakan di puskesmas itu ada usaha kesehatan perorangan, ada usaha kesehatan masyarakat. Nah, kita di bidang public health itu kita membuat program-program penyuluhan. Nah, untuk penyuluhan perlu logistik. Yang perlu ya, kita perlu TOA, kita perlu slide, kita perlu materi, kita perlu bahan-bahan, kita perlu desain bagaimana menyampaikan, kita perlu respon. Nah, ini semuanya adalah memerlukan logistik. Nah, kemudian yang paling penting berikutnya adalah procurement. Procurement itu apa Pak? Pembelian. Membeli TOA, membeli alat-alat ini, kita harus tahu siapa yang menjualnya. Kita harus tahu di mana belinya. Kita harus tahu kalau rusak perbaikinya di mana. Kita harus tahu apakah ada garansinya. Dan produk ini mana yang lebih baik, harganya mana. Jadi kita beli adalah harga yang murah dengan kualitas yang tinggi, sehingga itu memerlukan teknik yang betul. Jadi kalian harus searching dulu di internet, ini apa. Kalian harus tanya apakah barang ini banyak dipakai oleh konsumen, bagaimana perbaikannya, mudah nggak barang ini, bisa nggak dibeli, di mana, dan semuanya ini harus dicari. 5W 1H itu harus ada dalam pemikiran seorang ahli kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang logistik. Ya, kemudian storage, penyimpanan harus jelas disimpan di mana. Ya, jadi hotel kadang-kadang kemudian mau dirubah menjadi sebuah rumah sakit, di mana kita memerlukan misalnya proses MRI atau yang betul radiasi, makanya itu nggak bisa. Karena apa? Karena ada ketebalan atau syarat yang diperlukan untuk sebuah kamar untuk ruangan ekstra. Nah, ini nggak bisa kadang-kadang hotel langsung sedemikian dirubah untuk menjadi sebuah rumah sakit. Harus ditata ulang, harus diredesain. Nah, ya, jadi storage penting, ya, suhu kamar, ya. Jadi ruang operasi, ruang ICU itu harus dingin. Kenapa harus dingin? Supaya bakterinya mati. Makanya masuk ke situ kita menggigil sekali ya. Nah, itulah syarat-syarat yang diperlukan untuk sebuah industri kesehatan. Ya, jadi storage itu. Transportasi itu tadi, mengantar obat di rumah sakit, mengantar pasien di rumah sakit. Belum lagi barang-barang yang lainnya. Mendistribusikannya. Sesudah ada barang itu, bagaimana mendistribusikannya? Itu satu hal yang penting sekali. Pakai apa kita distribusikannya? Kemudian bagaimana kita menggerakkannya? Bagaimana kita mengevakuasinya? Dan bagaimana yang seperti apa personel yang dibutuhkan?
dalam mensupply, dalam membeli dan membangun untuk hal-hal yang penting dalam karena ini definisinya dibuat oleh Menteri tentunya untuk mendukung operasi militer ya. Nah ini ya penting sekali. Jadi ini sudah saya beritahu definisi logistik di dalam dunia kemiliteran. Next. Nah, dalam lingkup rumah sakit, logistik ini menjadi lebih sempit. Ya. Bisa kita katakan dia sebagai persediaan material, bahan, barang, ya, seperti stok, material, supply, dan inventory. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi banyak sekali kegiatan di rumah sakit yang Bapak sampaikan ini hanya bagian kecil saja, ya. Jadi contohnya pelayanan pasien bersifat pribadi, nah, ya. Ini artinya ada ruangan-ruangan yang VIP, ya VIP. Nah ini kan klien-kliennya yang membutuhkan pelayanan eksekutif, ya. Dia sakit tapi nggak kok dia tahu orang ramai. Itu banyak ya. Kali di rumah sakit canggih itu ada kelas-kelas yang bagus ya. Nah itu sangat sangat preferensi ya, sangat eksklusif ya. Nah itu sangat penting sekali untuk melihat atau memberikan logistik yang spesifik untuk mereka ya. Kemudian lonjakan pasien tidak tentu. Nah, lihat ya, apa yang terjadi di era COVID-19 ini adalah lonjakan pasien ya. Kita dikejutkan dengan ramainya pasien di rumah sakit ya. Beberapa media pada pertengahan terjadinya COVID-19 itu orang susah sekali untuk mencari tempat tidur ya. Orang panik di mana-mana, namanya lonjakan. Nah, ini bisa terjadi dalam keadaan seperti bencana, seperti COVID-19 ini. Sehingga perlu sekali kita untuk merencanakan bagaimana jika terjadi bencana. Nah, inilah kita harus ambil pembelajaran dari COVID-19 ini, ya, supaya kita bisa meredesain rumah sakit, pelayanan kesehatan kita sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga dihadapkan dengan hal-hal yang tidak pasti. Ini juga penting ya. Jadi sebenarnya saya mau ngajak kita semua supaya bisa melakukan peramalan ya. Jadi peramalan itu adalah suatu metode yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan forecasting. Jadi apa yang terjadi di masa yang akan datang? Apa yang terjadi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Orang yang bisa membuat peramalan yang baik, maka orang akan siapkan rencana. Orang akan siapkan logistik yang diperlukan sehingga tiba masanya dia akan menjadi organisasi yang berhasil. Nah ini penting sekali ya. Tetapi kalau tidak kita rencanakan, ya tidak bisa meramalkan, maka kita akan kalah dalam saingan. Nah ini yang terjadi. Kenapa ada setengah-setengah rumah sakit yang berhasil di era BPJS ini? Ada juga setengah-setengah rumah sakit yang tidak berhasil di era BPJS. Nah ini urusannya adalah urusan persiapan, urusan logistik. Ya, baik. Next pojok. Nah. Berikutnya, contoh-contoh kelompok persediaan logistik di rumah sakit. Ini ada persediaan barang farmasi, ya. Jadi ada farmasi, ada persediaan makanan dan gizi. Di rumah sakit itu ada instalasi gizi. Instalasi gizi ini yang mensuplai semua kebutuhan makanan di rumah sakit, ya. Baik kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Apalagi di rumah sakit variasi sakit pasien itu berbeda-beda. Ada pasien diabetes, ada pasien hipertensi, ya, dan ada yang lainnya. Sehingga kebutuhan instalasi gizi ini juga berbeda-beda. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Yang ketiga, persediaan barang logistik umum. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi, satu yang bisa saya sampaikan bahwa barang-barang ini kan disimpan. Tetapi, kalau kalian lihat ya, kalau kalian jalan di puskesmas kita, ini barang-barang ini bertumpuk-tumpuk. Yang seharusnya barang-barang ini sudah dimusnahkan. Tapi karena tidak ada peraturan yang jelas, karena tidak ada gudangnya, maka menjadi tidak cantik kalau kita beli puskesmas ya. Melihat komputer, dari komputer yang zaman bahola sampai sekarang itu ada di puskesmas. Jadi penting sekali kita untuk merencanakan pemusnahan barang-barang tersebut. Next. Nah, persediaan barang farmasi merupakan persediaan yang biasanya membutuhkan biaya rutin besar, seperti persediaan obat, seperti persediaan bahan kimia, seperti persediaan gas medik, dan persediaan peralatan kesehatan. Tentunya persediaan ini harus ada di dalam organisasi dimanapun kita berada, termasuklah dalam organisasi puskesmas dan organisasi rumah sakit. Next.
Persediaan barang makanan, bahan daging, bahan sayur mayur, buah-buahan, bahan bumbu, bahan kering, ini semua hal yang penting ya. Jangan sampai stoknya kosong. Kalau stoknya kosong nggak bisa itu ruang instalasi memproses makanan, dan akhirnya pasien nggak makan. Pasien nggak makan, mati dong, dan sakitnya makin bertambah. Kemudian persediaan logistik umumnya, bahan tekstil di rumah sakit tuh banyak tuh, ya. Klinik ada kain pintu, kemudian ada spray ya dan sebagainya, itu bahan-bahan tekstil. Bahan-bahan teknik lagi luar biasa, bahan-bahan rumah tangga ya, bahan-bahan ATK dan lain-lain, dan bahan inventaris ya, semuanya ini diperlukan untuk logistik umum. Next. Nah, jadi faktor yang menyebabkan pentingnya logistik di rumah sakit itu ada beberapa, diantaranya adalah faktor waktu. Dia dibutuhkan pada saat membutuhkan. Jadi time-nya pas sih, waktu ya. Jadi kalau time-nya nggak pas, orang pesan dan tunggu lagi 3 jam kemudian, nyawa orang sudah hilang. Ya. Atau pas datang barangnya sudah nggak fresh lagi. Nah, itu kenapa faktor waktu sangat penting. Yang kedua ialah tidak kesinambungan. Nah, ini faktor yang menyebabkan masalah. Kita harus continuous, pesan terus. Jadi makanya ada dalam dunia logistik ini dikenal dengan metode JIT, just in time. Jadi kalau klien misalnya belanja di mall-mall yang besar, itu biasanya barang-barang itu sudah ada konsep JIT-nya. Jadi jika kesediaan stoknya itu tinggal pada limit tertentu, maka supplier akan masuk. Ya, 5 masuklah lagi. Jadi ada JIT, ada signal yang diberikan kepada supplier. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Saya berharap bahwa akan lahirlah inovasi-inovasi ya dari pertemuan kita ini, sehingga kalian bisa memikirkan apa sesuatu yang penting kita ciptakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Tadi yang dibuatlah sistem inventory ya, ini penting sekali. Kemudian ketidakpastian. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak pasti menjadi sebuah yang pasti. Nah, ini dalam dunia kesehatan, ketidakpastian ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga kita bisa mendekatkan dia kepada hal-hal yang pasti. Next. Nah, kemudian ada tujuan daripada manajemen logistik ini. Yang pertama adalah untuk tujuan operasional, yang kedua ialah untuk tujuan keuangan, dan yang ketiga ialah untuk tujuan kebutuhan. Tujuan operasional jelas, yaitu tersedianya barang dan materi dalam jumlah yang tepat dan kualitasnya baik dan pada waktu yang dibutuhkan. Tujuan keuangan yaitu agar tujuan operasional bisa tercapai. Maksudnya barang-barang itu bisa didapat dengan biaya yang rendah. Dan yang ketiga ialah tujuan kebutuhan, yaitu agar persediaannya tidak terganggu oleh gangguan yang menyebabkan hilang atau kurang atau rusak atau pemborosan. Dan saya pikir banyak tujuan-tujuan yang lain, tapi yang penting ialah tujuan manajemen logistik. Next. Nah, ini dia. Tadi kenapa muncul ilmu manajemen? Karena kita perlu perencanaan, kita perlu pengorganisasian, kita perlu pergerakan, dan kita perlu pengawasan. Ini merupakan siklus, ya, siklus. Jadi inilah pentingnya kita memanage sebuah logistik. Jadi kita tahu kapan kita merencanakan, kita tahu kapan kita menggerakkannya, kita tahu kapan kita melakukan pengawasan dan sebagainya. Next. Nah, kemudian yang paling penting adalah siklus daripada logistik ini. 1. Perencanaan. 2. Sudah kita rencanakan, kita anggarkan. Sudah kita anggarkan, kita buat pengadaannya. Sudah kita buat pengadaan, kita buat penyimpanannya. Sudah kita simpan, kita buat pemeliharaannya. Sudah kita pelihara, maintenance, kita buat penghapusannya. Karena ada masanya. Kemudian baru kita kendalikan lagi. Nah, inilah siklus ya, siklus logistik di organisasi-organisasi yang besar, termasuklah dalam rumah sakit. Jadi ada 7 tahapan. Nanti kita akan diskusikan tahapan-tahapan ini, ya, penting tahapan ini. Next, habis. Baik, terima kasih sudah mendengarkan kuliah digital bersama Destanul Aulia SKM IBC. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita pada masa yang akan datang. Berjumpa kembali pada kuliah digital yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Apples out on Collins, I be